والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut live situ aja. Ikut tengok situ aja. Alhamdulillah. Tengok ada orang kayak ayun tangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba' bi sanadil muttasil ila al-imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa 'ada alaina min barakatihi wa min barakatish shalihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Babun. Hadis yang ke 2925, riwayat daripada Muhammad ibn Ismail al-Bukhari qala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Israil qala haddatsana Utsman ibn al-Mughirah an Salim ibn Abi al-Ja'ad an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu bil mawqif faqala ala rajulun yahmiluni ila qaumih fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Babun. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب جل جلاله من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. Ahbabana billah, insyaallah pada pertemuan kita di petang hari ini kita akan mulakan dengan pengajian kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis yang ke-2925, riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menawarkan diri beliau bil mauqif, artinya di tiap musim, di tempat perhimpunan orang ramai, dan seraya berkata, adakah dengan seseorang yang membawaku ke perkampungannya, sebab karena dengan Quraisy telah mencegah aku untuk aku menyampaikan kalam Rabbi. Hadis yang kita riwayatkan di sini menceritakan tentang keadaan atau permulaan dakwah pada saat ketika Nabi kita di Mekah selama tidak kurang daripada dalam 13 tahun. Jadi kalau dengan kita mau merenung sejenak, dan juga dengan kita mengikuti paparan atau juga dengan perjalanan daripada sejarah dakwah yang memakan waktu tidak kurang daripada dalam 13 tahun.
selama 13 tahun Nabi kita di Mekah dan 10 tahun Nabi kita di Madinah, yang selama di Mekah itu ternyata tidak ada satupun tentang hukum hakam atau perkara-perkara yang berkenaan dengan perintah atau juga dengan larangan yang diturunkan. Jadi selama tidak kurang daripada 13 tahun yang Nabi kita godok, yang Nabi kita kondisikan, yang Nabi kita tanamkan, yang Nabi kita sampaikan itu adalah akidah. Jadi agar bagaimana akidahnya akan tertanam rasih, akan tertanam dan juga berpangkalan di dalam jiwa raga tiap individu mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Tak ada yang namanya puasa Ramadan, tidak ada yang namanya ibadah haji, tidak ada yang namanya zakat, tidak ada yang namanya ribawiyat. Semua perintah-perintah yang diperintahkan dan juga dengan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan, begitu juga dengan larangannya, undang-undang dan aturan secara am, halal dan haramnya, itu bermula setelah Nabi kita hijrah ke Madinah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hampir dapat kita pastikan selama 13 tahun tadi yang Nabi kita tanamkan al-aqidah sahihah di dalam benak hati orang ramai, supaya nanti pada saat ketika ada satu tantangan, suatu cabaran, suatu goncangan yang mungkin membuat seseorang itu akan jadi goncang. Itu kalau hanya dengan akidah yang tidak rasih, yang masih belum tersemat, masih belum tertanam di dalam jiwa raga mereka, manusia boleh berubah, keyakinannya boleh pudar, keimanannya boleh goncang. Makanya di antara daripada cobaan dan ujian yang paling berat itu adalah 18 bulan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, pada waktu berlakunya Isra wal Mi'raj. Jadi berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj ini macam seperti untuk memastikan atau penapisan akidah. Kira-kira bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah berkecimpung dalam dunia dakwah atau dalam dunia imaniyat, yakiniat selama tidak kurang daripada dalam 11 tahun. Apakah nanti dengan mereka akan mampu untuk menghadapi bermacam-macam cabaran, bermacam-macam perintah? Belum ada lagi perintah untuk berjuang di jalan Allah, belum ada lagi perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu, belum ada lagi perintah untuk meninggalkan minuman keras, meninggalkan perempuan dan lain sebagainya. Iman yang goncang atau juga dengan seseorang yang tidak mengenal betapa besarnya dan juga betapa nikmatnya iman yang tersemat di dalam hati, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dzaqa ta'mal iman, akan merasakan kenikmatan lemak manisnya iman di dada man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. 3 rangkaian, 3 perkara yang Nabi kita sebutkan, kita akan terasa nikmat. Jadi dibalik daripada cabaran, cobaan dan ujian pun juga kita terasa nikmat kalau pada waktu dengan 3 benda tadi itu ada di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, ridha Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta. Yakin tak kita ini adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau dengan kita ni nak sebut macam mana nih? Maklong, maksu, nanti sebut apa? Ini ada live dengan di luar. Masuk pakcik makcik. Okey. Sekarang dia kita simpang macam tu sambil santai aja. Yakin tak paksu, makcik dan semuanya yang bahwasanya Allah tu Khalik. Yakin Allah sang pencipta kita. Tak ada manusia ciptakan manusia. Kita adalah cipta Allah Jalla Jalaluh. Kalau memang kita meyakini Allah sang pencipta, takkan Allah biarkan kita begitu saja. Mana mungkin? Yang dengan kita sudah dapat pastikan pada waktu kita berada di dalam rahim, bahkan sebelumnya lagi yang mentakdirkan paksu dengan maksu dalam perjumpaan hari pertama pada masa itu, yang menentukan kita dengan rupa, dengan bentuk, dengan corak, dengan rezeki, dengan usia dan juga dengan segala keperluan yang kita perlukan dalam hidup. Jawabannya itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Maka yang perlu kita tanamkan dan juga yang perlu tertanam di dalam benak hati kita masing-masing, kalau Allah sang penciptaku, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha hebat, Allah yang maha berkuasa, tentu Allah lah juga
yang maha mudabbir, yang maha mengatur atas segala keperluan yang kita perlukan. Dan ini kita saksikan dengan mata kepala kita masing-masing. Kita perlukan udara, udara tidak ada hitungannya. Kita perlukan air, tidak dapat dihitung dan juga disuka dengan hitungan. Yang kita perlukan makanan, alhamdulillah sejauh mata kita menantu dengan daratan. Yang walaupun perbandingannya 1:3, 1/4 daratan, 3/4 air, tapi yang 1/4 daratan ini pun sampai sekarang masih belum habis lagi. Itu kita bercocok tanam untuk makanan. Bukan setakat untuk dengan seumpama gandum, dengan seumpama sagu, dengan seumpama padi. Semua macam tanaman yang kita tanam sekarang ini, Masya Allah, tabarakallah, sampai tidak hanya dengan tanaman yang dapat kita gunakan hasilnya, dengan buahnya mangga, manggis, durian, cempedak, rambutan, sebutkan satu persatu, takkan dapat dihitung dengan angka. Yang tak ada manfaatnya menurut kita pun itu tidak lebih daripada rumput-rumputan pun juga tidak terhitung. Jadi maknanya kalau sampai ke penghujung umur pun tidak akan mungkin yang namanya makanan itu habis, atau sampai dengan kita kelaparan, tidak dapat makanan. Daripada permukaan bumi Allah yang terlampau luas, Allah pertanyakan dalam surah Al-Waqi'ah, afara'aitum ma tahrusun, kalian perasan tak, coba beritahukan kepadaku saat ketika kamu bercocok tanam, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang menanamkannya, yang menumbuhkannya, atau kami yang menumbuhkan? Itu pertanyaan daripada Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang nak menjawab? Silakan saja. Tak akan mungkin dengan kita atas keramika, atas lantai, atas plastik, atas bata, atas batu. Tak akan mungkin dengan kita menanam padi dan gandum, tumbuh di situ kemudian berbuah di sawah yang sama, atau juga di tanah yang sama, di kebun yang sama, oleh pemilik yang sama. Tapi ternyata ada yang hasilnya banyak, ada yang hasilnya sedikit. Ada yang buahnya lebat, ada yang tak ada buah langsung. Ini pasangan dua laki istri, Masya Allah, tabarakallah, afara'aitum ma tumnun. Perasaan juga tak ditanyakan kembali, apakah kalian tahu, afara'aitum, apakah kamu melihat, coba tolong bagi jawaban padaku dengan kamu melakukan hubungan intim. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu, apakah kau yang menciptakan, am nahnul khaliqun, atau kami yang menciptakannya. Jadi dinyatakan di dalam Al-Quran, ada di antara daripada pasangan yang pasangan dua laki istri, ternyata Allah karuniakan putra putri kepada mereka ramai. Ada yang semuanya perempuan, ada yang semuanya laki-laki saja. Ada laki perempuan, ada 3 laki-laki, lepas itu baru 3 perempuan. Ada 2 laki-laki, 2 perempuan, 2 laki-laki, 2 perempuan. Masya Allah, tabarakallah. Ada juga yang semuanya perempuan, ada juga yang semuanya laki-laki. Ada yang tak dapat anak langsung. Padahal sama aja itu pasangan 2 laki bini, jika 2 pasangan 2 laki istri, tak ada bezanya. Itu bersama juga bersama. Tapi kenapa dengan yang itu, Masya Allah, tabarakallah, 3 tahun lahir 4, yang ini 20 tahun dan tak dapat anak. Allah nak tunjukkan kuasa Allah pada saat ketika itu. Tertanamkah Allah maha mengatur, tertanamkah di dalam benak hati kita masing-masing bahwasanya Al-Maula Jalla Jalaluh maha mudabbir, maha mengatur. Yang kita nak hubungkan dengan keadaan kita sekarang, takkan Allah tak pandai mengatur kita makhluk, masuk, pati, patam, paci, semuanya untuk jaga kesehatanmu, keapiatanmu, ketenanganmu, ketentramanmu. Selalu kita sebut-sebut kawan-kawan ini tentang vaksin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi Abi bukan nak ikut berbicara tentang itu. Kalau kalian tanyakan sudah atau belum, tak payah ditanyakan lah. Jadi itu tentang pribadi masing-masing. Tapi yang secara pasti, yang masih kita belum dapat jawaban, kenapa orang divaksin pun juga ternyata terkena positif. Kenapa pada waktu udah ramai, udah hampir yang ambil 2 dos hampir dalam belasan, yang sudah 1 ada dalam 27 jutaan. Tapi angka naik. Angka naik, tak tahu lah macam mana. Ya Arhamar Rahimin. Jadi kalau kita ada tadi yang komen, katanya kalau tak vaksin mati. Vaksin itu adalah nyawa. Jadi berarti dengan kita sudah meletakkan imaniat, yakiniat kita itu kepada vaksin, bukan lagi kepada takdir. Padahal kita dilahirkan dalam keadaan dengan ketentuan takdir
hidup dan matinya, rezekinya, umurnya, amalannya. Di samping Allah mempunyai sifat yang maha khabir, yang maha mengetahui. Takkan Allah tidak pandai untuk memanage dan juga untuk mengamankan dan juga untuk menjaga dunia dengan segala keperluan yang diperlukan oleh hamba-hambanya. Yang melahirkan kita ke dunia ini adalah Allah. Yang memberikan peruntukan waktu, usia, umur dan juga dengan rezeki itu adalah Allah. Yang memberikan kita kesehatan, keapiatan itu adalah Allah. Kalau memang pakar-pakar spesialis yang mampu untuk memberikan kesehatan, kenapa pada waktu nyawa keluar daripada seseorang mereka tidak boleh menghidupkannya? Kenapa pakar jantung ternyata meninggal dunia karena jantung? Pelik. Sepatutnya kalau jadi pakar spesialis jantung tuh, kalau nak mati pun mati mungkin karena buah pinggang lah, mencarilah penyakit-penyakit yang lain. Jangan mati justru dalam bidang kepakaran dia sendiri. Itu diantara daripada yang aneh. Kita kembali kepada 13 tahun di Mekah tadi itu. Jadi atas tujuan untuk apa saja? Supaya nanti manusia yang akan hijrah ke Madinah, kalau pada sudah perintah daripada Allah, tak ada rasa syak, bimbang dan ragu sedikit pun. Kalau Allah kata datang, mereka akan datang. Kalau Allah kata pergi, mereka akan pergi. Kenapa? Sebab sudah tersemat di dalam keyakinan kita masing-masing, di dalam hati dan juga di dalam lubuk hati nurani senobari mereka. Allah Maha Qadir, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha dengan segala-galanya. Kalau pada waktu kalian menyadari kalian telah ciptaanku, berarti aku yang memberikan peruntukan hidup keperluan yang kalian perlukan sepanjang Anda hidup di dunia. Jadi kita pada waktu lahir anak 4, 5, 6, 7 4 merasa bertanggung jawab tak untuk kita bagi mereka makan minum. Tanggung jawab tak kita untuk kita sediakan tempat kediaman. Yalah, sejak daripada hari pertama lagi lampinnya, perobatannya, bidannya, hospitalnya, bayarannya, air susu dan lain sebagainya. Terus banyak kita sudah pikir, takkan kita yang pandai merancang dan juga memanage atau juga memikirkan, terus Allah tak pikirkan kita. Seketika Allah perintahkan kita untuk datang ke masjid, terus Allah tak jaga kita pada waktu kita di masjid. Pada Allah perintahkan kita untuk kita pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji, tak Allah tidak pandai untuk mengamankan kita pada waktu kita di Mekah. Pada waktu kita berkumpul dengan kumpulan yang ramai. Jadi itu diantara daripada hikmahnya. Kenapa tidak langsung turun perintah kepada baginda? Sebab yang terpenting pada ketika itu tanamkan keimanan, keyakinan terlebih dahulu. Sehingga keyakinan kita dengan Allah Jalla Jalaluh itu lebih kita yakini daripada yang dapat kita saksikan dengan mata kepala kita masing-masing. Jadi kata Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau memang Nabi kita bercakap semacam itu berarti betul. Aku percaya dengan segala berita-berita yang disampaikan oleh baginda kepada umat, juga kepada kami. Berita yang Nabi kita sampaikan dalam bentuk wahyu, aku beriman dan juga mempercayainya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama tentang ratapan hati daripada baginda pada permulaan daripada dakwah. Ala rajulun yahmiluni ila qaumi. Radakan di sini individu seseorang yang berkenan untuk membawa aku berjumpa dengan kaum kerabatnya. Sebab Quraisy telah mencegah aku untuk aku menyampaikan kalimat Allah, untuk aku berdakwah kepada mereka. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballika kalam Rabbi. Dikucilkan, diperangi, dimusuhi, dicerca, dicaci maki, dianiaya, bahkan mereka bersekongkol pernah nak membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Daripada 1001 macam pengorbanan dan derita yang pernah Nabi kita rasakan tadi itu, setelah Islam disampaikan kepada kita, dengan begitu mudahnya kita lepaskan. Ya Allah, kita ada kerja tungkus-tumus, Masya Allah, tabarakallah, agar dengan kita dapat juga beli yang terbaru sekarang ini, namanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Atifah. Lepas Beza, Atifah. Macam seperti yang X50. Hah? Bukan yang 70 lain. Ada lagi satu lagi, Pro 2 juga buat keluar produk tuh proton. Afifah kah?
Afifah, Atifah. Atifah. Selepas nampak pengantin tuh, selepas arus aris. Selepas aris atau yaris, bukan yaris Jepun. Yang hak per dua. Atifah lah. Hah? Tak apalah, memang dia berkereta. Berkereta. Jadi cuma lawa cantik, bagus. Setelah kita beza aja lah. Tak payahlah, atau katakan saja dengan kita ada anak 4 orang tadi itu, tambah kita berarti benam. Masing-masing kumpul duit, tabung, terkumpul duit dalam 70-80 ribu. Kita beli kereta Pius sajalah. Pius agak menarik modelnya. Masya Allah, atau dengan City, Honda City. Oke, beli. Agak-agaknya macam mana kita punya marah. Kalau pada itu ada di antara daripada kita itu yang menyanyiakan kereta itu sampai calar, juga sampai rusak, sampai hilang, waliyadzubillah. Macam itulah juga mungkin. Kalau saya Nabi kita tengok keadaan kita sekarang, pasti Nabi kita menangis. Aku diperangin, aku diusir, aku dihaniaya. Sahabat-sahabatku tinggalkan rumah, keluarga dan lain sebagainya hanya dalam rangka untuk mempertahankan kalimat Allah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ternyata dengan begitu mudahnya dikeluarkan fatwa atau pandangan-pandangan yang sebenarnya kita masih perlu untuk kita buat kaji sedikit tentang fatwa yang bakal kita keluarkan sebelum kita keluarkan fatwa untuk tidak ke masjid, untuk tutup masjid, untuk meninggalkan salat Jumat, dan juga dengan yang seumpamanya. Nabi kita dipanggil khusus oleh Allah selepas dakwah tidak kurang daripada 11 tahun untuk menghadap Allah Jalla Jalaluh, untuk menerima kewajiban salat 5 waktu. Tapi dengan begitu mudah salat tadi itu kita lepaskan. Salat adalah penyelamat kita. Salat itu adalah kebahagiaan kita. Salat itu adalah rahmah dan pintu kebaikan yang akan membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara daripada hikmahnya. Jadi tidak cukup dengan slogan saja. Ya Hanana, 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 ya Hanana. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Jadi kalau kita datanya, betul kah? Seronok dengan aku dan juga dengan agamaku. Tahu, satu persatu dirungkaikan dan juga ditinggalkan. Dan pada masa kita terhalang atau dihalang, sikipun dengan kita tidak merasa bersalah. Jadi kawan-kawan di Shah-Alam, pada saat ketika mereka tidak boleh melaksanakan salat Jumat, pukul 1 tuh, pada waktu masih belum ada lockdown, pada waktu masih bebas dimakan di restoran, belambak, begitu kan dengan bahasanya, di restoran, macam-macam jenis makanan. Yang sepatutnya mereka pergi ke masjid, tapi ternyata mereka tidak di restoran. Kenapa? Ya Allah, kalau kita tengok, itukah aku tak nak slogan daripada kalian. Tak nak juga kata-kata mahabbat. Malam cinta Rasul apa? Perintah daripada Nabi kita abaikan, perintah daripada Allah. Yang kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ternyata dengan perkara yang masih belum kita pastikan, perintah dan juga dengan larangan, itu ternyata tidak mendapatkan perhatian daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, yaqulu Rabbu Jalla Jalaluhu, ini adalah hadis kursi. Nabi kita bersabda, man syaghalahul Quran wa dzikri, orang yang sibuk baca Quran dan berzikir mengingatku sampai tidak punya peluang untuk meminta. Minta macam-macam. Kalau kita nak minta tak ada habis-habisnya. Jadi satu cara yang paling mudah agar segala hajat kita dikabulkan. Satu amalan yang paling mudah, kalau pada waktu kita nak menyenaraikan pun takut kalau kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kadang-kadang tak payahlah dengan hajat-hajat duniawi dan ukhrawi. Pada masa kita pergi ke Maidin ya, lah belanja 2 troli penuh. Belum lagi sampai rumah, tengah jalan, ya Allah, ada 3 lagi yang tadi tak beli.
Ini bilang, terlupa. Itu baru dengan belanjaan keperluan yang kita perlukan. Padahal kita perlu pada seketika itu. Itu pun kadang-kadang terlupakan. Bagaimana kira-kira kalau dengan hajat kita di sepanjang hidup? Macam-macam yang kita perlukan. Jadi ada satu solusi, ada satu rumusan. Kalau pada tudingan kita ada 1001 hajat, agar bagaimana dengan hajat-hajat kita tadi itu tertunaikan, jawabannya sibukkan diri dengan zikir. Itu saja, dah selesai. Jadi tentang senarai hajat-hajat yang kita perlukan, kepala sakit, badan gatai, kadang-kadang tidur tak nyenyak, makan tak selera, macam-macam lah anak kuliah, yang nak kahwin, yang kehilangan pekerjaan, nak dapatkan kedudukan. Itu kalau orang-orang politik paham hadis yang kita riwayatkan sekarang ini, tak ada lagi yang di kalangan, takkan ada lagi di kalangan mereka yang pergi jumpa bomo. Bomo pun tak tahu. Kalau bomo boleh bagi orang supaya terpilih jadi Perdana Menteri, lebih mendingan bomo jadi Perdana Menteri. Itu apa? Amalkan semalam tuh yang nak kawal COVID-19, ada 2 dukun, 2 orang bomo. Tak berhasil juga. Katanya nak tolak COVID. Sampai sekarang angka tambah bertambah. Ya Allah Rahman Rahimin. Pada masa MS hilang, yang 370 tuh hilang. Bomo juga yang nak carikan, tak terjumpa juga pesawat. Itu perlu percaya juga, astagfirullahaladzim. Sampai kita lebih percaya dengan bomo berbanding dengan apa yang Allah firmankan, berbanding dengan wahyu yang Nabi kita sampaikan kepada kita. Jadi kita simpulkan, tidak akan mungkin dengan kita dapat menyenaraikan hajat-hajat yang kita perlukan dalam hidup. Nih, dari kepala sampai ke bawah. Tahu tak perjalanan darah kita mengalir yang dipam oleh jantung? Itu bagaimana kira-kira dengan sukatan juga dengan hitungannya. Denyutan jantung kita pada waktu berdenyut. Darah kita pada waktu mengalir. Di waktu kita tidur, di waktu kita santai, di waktu kita rehat. Itu dengan peraturan yang Allah atur dalam tubuh kita masing-masing. Kalau kita tidak tahu pun tetap berjalan dengan elok dan bagus. Satu saja yang ada masalah, itu sudah mampu untuk mengganggu kenyamanan kita. Apakah itu kira-kira dengan darah tersumbat, waliyadzubillah, dengan empedu, dengan jantung, dengan paru-paru, atau juga dengan usus, dengan pencernaan, dengan tangan. Kalau gigi saja sakit, kita lawan. Pada waktu kita sakit gigi, sakit itu pun sudah buat kita sudah tidak lalu makan, tidak nyenyak tidur karena dengan sakit gigi. Tak pernah kita minta, ya Allah, kekalkan gigiku, kekalkan pandanganku, kekalkan telingaku, kekalkan leluasaku, kekalkan denyutan jantungku, normalkan. Tadi malam Maksu. Tahu kan Maksu, Syekh Abi masuk kuarantin. Masa datang baru-baru tadi 14 hari. Tahu Maksu, awal-awal sebelum mereka sambung, cek darah, tensi darah terperanjat 170. 170. Masih okey lagi 170. Pindah hari atau 2 hari berikutnya. Dia pemeriksaan itu 2 kali. Pagi pukul 10, malam pukul 10. Dia ketok pintu pun sudah membuat kita naik darah 30%. Tank. Tak ada ketok pelan-pelan macam itu, tak ada. Jadi kita keluar bilik, dah orang beratur dah. Nak cek darah, 1 darah. Kemudian juga badan. Dia tanya ada peningkah, ada apa segala macam. Yang paling menakutkan mama kali keberapa, tensi darah habis sampai 190. Bawah 110. Akhirnya buka Google. Mr. Google, tolong bantu untuk turunkan darah. Katanya makan tomato, makan garam dengan lemon atau dengan penimau nipis. Katanya dengan bayam. Dengan tak tahulah apalah. Ya pesanlah dengan kawan-kawan minta belikan tomato dan lain sebagainya. Atau turunkan darah tadi itu. Tak turun-turun juga. Tensi masih 170, 165 nih, masih tinggi lagi. Dia katanya, saya ada darah tinggi ya? Tak ada. Bukan pasal tak ada, memang jarang-jarang cek darah. Memang tak pernah. Tapi memang tak ada. Normal aja dulu 130, bawah 90, memang macam tu.
Tapi kena kepala ini berpikir melulu besok hasil swab test macam mana. Bila keluar, teng-tong, buka pintu, tak ada orang pun yang ngantar, ada makanannya aja. Tak boleh jumpa orang. Dikurung situ. Ya, hotel cantik lah. Nampak LCC, nampak orang jalan. Tapi kita tak boleh keluar. 14 hari. Tak tengok makhluk. Tak tengok manusia. Dengar bel saja, teng-tong. Buka. Ada makanan letak atas meja situ. Siapa yang hantar? Kalau ternampak pun macam seperti astronot yang pakai putih tertutup semuanya tu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi lepas swab test 3 hari sebelum keluar, nunggu hasil tu, rasa-rasanya teringat macam seperti pada hari mahsyar nanti. Nunggu dokumen kita terima dengan tangan atau dengan tangan kiri. Macam tu risau dan takutnya. Takut kalau tidak, kalau seandainya, kalau hasilnya nanti positif atau hasilnya dipositifkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masalah betul. Macam tu ceritanya. Hati risau, bimbang dan takut. Tadi malam tu ada pesen cek darah habis macam mana? 144 bawah 86. Normal. Makanya mama suruh Abi buat cek medikal, tak nak buat tidur tak nyenyak, jadi kepikiran ada ini ada itu. Jadi bukan juga nak mati mendadak, tapi tak nak dengan kita kepikiran terus seperti vaksin ini nunggu yang kedua nih kepikiran kan. Jadi coba mak dalam BAB itu kemarin ada kawan-kawan di tentara yang bagi fatwa katanya sebelum dicucuk itu minum susu beruang, tapi sini susu beruang tu tak ada. Pernah tengok? Susu beruang pernah? 1 tin. Dulu ada kan? Minum tu sebelum cucuk. Lepas cucuk minum air kelapa. Jadi kebanyakan tentara mereka amal macam tu. Salah orang ada kesan negatif apa segala macam itu insyaAllah tidak ada masalah. Atau kalau tak ada pun cari susu kambing lah. Sebelum cucuk, sebelum cucuk minum susu tu dulu. Lepas cucuk, jangan lupa minum air kelapa, insya-Allah. Begitu ceritanya. Kalau tidak nanti takutan lagi, hati risau. Tensi darah naik pula 169. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dapat beramal hadis ini. Yaqulu Rabbu man syaghalahul Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran dan juga dengan berzikir, tasbih. Jadi kalau udah ada handphone beli tasbih juga. Jadi sebelah kiri handphone, sebelah kanan tasbih. Pikir Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allah tahu apa yang kita hajatkan. Sibuk dengan zikir. Nabi kita janjikan orang yang sibuk berzikir mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Ingat kakak banyak-banyak berzikir. Ini kalau sudah duduk sembahyang senyap, jadi diam. Duduk sini ngaji. Dengar dulu. dengar. Berzikirlah. Jadi zikir itu sekejap, just setengah jam cukuplah. Jadi yang sibuk dengan berzikir, sibuk dengan tilawah sampai tak ada untuk berdoa. Orang berdoa saja, kita tak punya waktu untuk berdoa. Nabi kita janjikan orang yang sibuk berzikir akan Allah berikan satu pemberian kepadanya sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada orang yang meminta, kepada yang berdoa. Kita tak minta itu dan ini, kita zikir saja. Allah tahu apa hajat-hajat yang kita hajatkan. Kita ni takut ni risau, ni membimbangkan, ni menakutkan, ini mengancam. Jadi cara untuk kita mengatasnya, sibukkan diri kita dengan zikrullah Jalla Jalaluhu, banyak-banyak berzikir sampai kita tidak punya peluang untuk mendatangkan kedaulatan kita ke langit, memohon dan meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu balasannya seperti yang Nabi kita sebutkan, qala a'taituhu, aku akan berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa. Dan keutamaan kalam Allah ke atas kalam segenap makhluk seperti keagungan Allah atas segala makhluk ciptaannya. Summa qala bismillahirrahmanirrahim, Kitabu al-Qiraat, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah kepada kitab yang kedua. Kita pergi
Ini yang ngikuti pengajian pagi, siang, petang nih Mahat An-Nur semuanya. Tafakuh ada kira-kira dalam 100 lebih kurang lah, 200 orang. Kadang-kadang yang hak Bogor, yang hak Gulambut juga ikut sekali live dalam pengajian umumi seperti kitab Sunan Ibnu Majah di sebelah pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon. Allah ahakun nasi bihadanati tifli al-umu. Orang yang paling berhak untuk membelah anak itu adalah bapak. Ini kalau berlaku perceraian antara dua laki istri, sedangkan mereka punya anak dalam usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Siapa yang paling berhak untuk menghadhanah juga untuk membelah anak? Yang paling berhak untuk membelah itu adalah ibu kandungnya. Summa ummahatuha, kalau tidak ada mak kandungnya, itu adalah ibu kepada mak kandungnya. Berarti tu, tada tu kepada tu. Al-mudiyat bi'inasin, yang silsilah nasabnya melalui perempuan. Ibu kepada ibunya, ibu kepada ibunya, ibu kepada ibunya dalam beberapa kali. Tuqaddamul qurba fal qurba, ikut urutan. Jadi kalau ternyata berlaku perceraian atau ternyata orang tuanya meninggal dunia, maka pada saat ketika masing-masing nak membelah anak, kata istri, dia lebih dekat dengan aku. Kata suami, dia lebih sayang dengan aku lebih memperhatikan masa depannya. Kata istri, aku lebih pandai untuk membelah dan juga untuk memeliharanya. Jadi sebelum dipertengkarkan dan sampai kepada kes mahkamah, yang berhak untuk membelah anak itu adalah istri. Lepas istri, maksudnya mantan istri, mak pada mak-maknya, berikutnya qala sumal abu, kemudian baru bapak. Sumal abu maksudnya suami, summa ummahatuhu, kemudian ibu kepada bapaknya. Kadzalik. Summa abuhu, kemudian bapak kepada bapaknya, summa ummahatuhu kadzalik. Sumal ukhtu syaqiqatu. Jadi urutannya macam mana? Pasangan dua laki istri telah bercerai. Sedangkan mereka ada 2 orang anak. Satu masih pada usia 2 tahun. Yang satunya lagi pada masa usia 4 tahun. Kedua-duanya itu akan dibelah, akan dipelihara oleh istri. Kecuali kalau pada saat ketika dengan istri menyerahkan kepada suaminya, tanpa keputusan mahkamah pun, suami sudah punya hak untuk membelah 2 orang anak yang diserahkan oleh istri kepadanya. Tapi kalau pada tu kedua-duanya menginginkan, istri siap, suami juga siap, maka yang akan berhak untuk membelah anak itu adalah istri. Sampai bila? Sampai usia anak berusia sinut tamyiz. Sampai dia sudah dapat membeza-bezakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang elok dengan yang tidak. Mungkin pada masa usia 6-7 tahun. Jadi pernah satu kejadian yang berlaku, bapak kafir, mak muslimah. Tapi mak muslimah tadi itu asalnya daripada pasangan kafir. Terus dengan sang istri masuk Islam. Kalau seandainya sang suami dalam masa istri menjelang iddah tidak masuk Islam, berarti mereka akan dipisah. Kedua-duanya asalnya Hindu, kedua-duanya Yahudi, kedua-duanya Nasrani. Salah satu daripada mereka berdua masuk Islam. Kalau yang duluan masuk itu adalah istri, dalam Islam, laki-laki kafir tidak boleh berkawin dengan wanita muslimah. Beda kalau yang duluan masuk Islam itu adalah suami, kedua-duanya agama Kristen. Kalau yang duluan masuk Islam itu adalah suami Muslim, boleh-boleh saja berkawin dengan wanita ahli kitab. Jadi itu tidak dipisah. Nah, jadi kejadian yang berlaku, mak muslimah, sedangkan dengan bapak kafir. Bagaimanapun, masa dia masih kecil, hak pembelian anak itu di tangan istri.
Anak tadi itu udah jadi dewasa, udah jadi mumayyiz, jadi mumayyiz, udah besar. Katakan saja pada masa usia 7 tahun. Maka pada masa itu Nabi kita suruh memilih. Nabi kita suruh memilih, mak ayah berdiri di hadapan anak, mungkin dengan tuan qadhi atau dengan seseorang. Jadi diperkenalkan kepadanya, tuh ayah kamu, itu mak kamu. Kamu nak hidup dengan siapa? Masya Allah tabarakallah, sang anak tadi itu ternyata memilih ayah dia. Jadi sebelum dia lari menuju ayahnya, Nabi kita bersabda, Nabi kita memohon kepada Allah, Allahumma hdi, ya Allah bimbing dia. Udah hampir sampai dia menuju bapaknya, terus dia membelok, meluk mak kandungnya. Doa. Jadi Along, Pati yang hak, pelantan yang hak. Melaka, Pakcik. Pati Melaka, Pakcik. Bukan dulu, dalam beberapa bulan yang lepas lah. Katanya kalau baginda Nabi hidup zaman kita sekarang, Nabi kita akan divaksin juga tak? Bodoh banget, astagfirullahaladzim. Nabi kita, tadi itu. Ini misalnya nih, Pakcik sini, Makcik situ. Anak tadi itu udah jelas-jelas nak menuju suami yang kafir. Nabi kita kata, ya Allah bimbing dia. Sepatah kata jangan bercakap langsung berubah kona kepada mak yang muslimah, memilih mak kandungnya. Hanya setakat dengan doa. Nabi kita tapi vaksin. Kalau Nabi kita angkat tangan begitu pun, siapa yang pernah mendengar cerita Nabi kita pindahkan taun yang ada di Madinah itu ke suatu kawasan tempat yang namanya Juhbah. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi kita selepas mereka hijrah ke Madinah yang terkesan dengan cuaca yang membahayakan. Di antara daripada sakit, Sayyidina Bilal sakit, Sayyidatuna Aisyah pun juga sakit. Sayyidina Bilal ini meratap keadaan seronoknya masa duduk di Mekah. Nikmat udaranya, suasananya, keadaannya. Jadi banyak penderitaan atau juga gangguan-gangguan yang semacam itu kepada sahabat Nabi kita hijrah ke Madinah. Nabi kita berdoa agar dengan wabah Madinah, tahun Madinah itu Allah pindahkan ke suatu tempat namanya Juhbah. Begitu saja. Tak ada dengan penerokan guna teropong atau guna peralatan canggih atau seperti. Tak ada langsung. Dengan sepatah kata doa sudah berpindah tahunnya atau dengan penyakitnya ke tempat lain. Ya Arhamar Rahimin. Suasana gersang, panas. Kita boleh tunjukkan. Supaya jangan sampai kawan-kawan buat statement secara membabi buta, secara sesuka hati. Sampai juga mengatakan, takkan Nabi kita suruh kita berobat, Nabi kita tidak berobat. Begitu dengan bahasanya dia. Kalau tidak salah Ustaz Zul namanya pada waktu itu. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Suasana gersang, panas sungguh. Kalau dengan bahasa kita sini, panas punya gila, macam itu kah? Gila punya panas. Panas gila. Panas gila. Panas sungguh lah. Panas sungguh. Datang seorang Badawi, ya Rasulullah. Binatang ternak kami kurus dan mati. Tanaman-tanaman kami gersang dan hangus. Mohonlah mintakan hujan kepada Allah. Saudara, ketika Nabi kita angkat tangan. Kata Sayyidina Anas, demi Allah, pada masa khutbah berlangsung hari Jumat, sampai Nabi kita menadahkan tangan beliau ke langit. Jangankan hujan, awan pun tak ada. Bening, bersih, cerah, panas. Tapi begitu Nabi kita tadahkan tangan beliau ke langit, sebelum Nabi kita turunkan tangan, awan berkumpul, belum turun daripada mimbar, hujan sudah turun. Insan baginda yang semacam itu punya power di sisi Allah Jalla Jalaluh. Perlu cucuk 2 dos juga kan? Astagfirullah. Bodoh amat, astagfirullah. Minta maaf kawan-kawan. Kadang-kadang fatwa itu aneh-aneh. Jadi dah tak dapat dirasionalkan. Sumpama baginda. Pokok kayu saja Nabi kita suruh berjalan datang. Jabir, ya Rasulullah. Tolong bagi tahu pada 2 pokok itu datang kemari. Datang tanpa peti dan kaki. Min ghairi sakin walakadami. Kedua belah pokok kayu, buah tamat datang mendekati kepada baginda Nabi. Karena Nabi kita nak menunaikan hajat. Nabi kita berlindung dengan 2 pokok. Pernah ada yang semacam itu berlaku dengan sesiapapun. Kecuali kalau ada bentuk karamat.
Perlu divaksin lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahalazim. Jadi kemarin Nabi katakan itu boleh membawa kepada kekufuran. Kalau sampai seperti itu, kamu punya keyakinan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluh, manusia yang tidak ada tandingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama istri, yang kedua mak kepada istri, baru kepada suami, berikutnya kepada mak daripada suami, lepasnya itu baru kepada bapak, ibu kepada bapak, berikutnya al-ukhtus syaqiqah, saudara saudari seibu sebapak. Jadi kalau seandainya misalnya istri seseorang tu namanya Mahmudah, sedangkan saudarinya namanya Hamidah, maka Hamidah lah yang akan membelahkan anak dia. Qala summal akhu, kemudian dengan saudara seibu sebapak, kemudian dengan saudara sebapak, kemudian saudara seibu, summal khala, kemudian baru kepada mak saudara. Jadi urutan hukumnya itu sudah ada, tapi disebabkan karena kita tidak tahu, kadang-kadang sampai pada kes mahkamah untuk menentukan siapa yang bekalan akan membelah anak. Jadi anak akan dipelihara oleh mantan istri. Nabi kita bersabda, malam tatazawwaji, selama kamu tidak kawin. Kalau dia kawin, hak pembelahan anak akan beralih kepada suami. Qala summa ahlil ummi summal khalah summa banatul ikhwati, kemudian dengan anak daripada ikhwalil abawaini, maksudnya keponakan, summa banuhum, kemudian anak-anak mereka, summa lil abi, summa banuhum, summa lil ummi, summal amma, summal am, summa banatul khala, summa banatil am. Rasanya tidak sampai ke situ, panjang sangat. Summa ibnul am. Wa syartul hadini, syarat orang yang membelah anak, al-adalatu. Ada bahasa kita sini, perempuan yang yang bebas tuh sebut apa? Kaki ayam. Mak kaki ayam. Hah? Ibu ayam. Ibu ayam. Dia ayam tuh, hah? Ibu ayam. Buat tiang? Tak ada. Ibu ayam. Jadi kalau seandainya hak hadanah tadi itu adalah tanggung jawab daripada ibu. Tapi kalau seandainya ibunya jenis yang mak ayam tadi itu, syaratnya al-adalah, harus insan yang adil, berakal, dan juga bebas. Jadi kalau seandainya anak akan tersia-siakan dari sudut pergaulannya sehingga sampai boleh membabitkan kepada perkara-perkara yang terlarang, ibu tak kisah anak terbabit dengan dada, tak dada, atau dengan perkara-perkara seumpamanya, hak hadanah, hak menjaga pembelahan anak tadi itu akan teralih kepada mantan suami. Wa kadzal islamu in kana tiblu musliman, dan juga syaratnya mak muslimah kalau seandainya anaknya itu adalah orang Islam. Wala haqqa lil mar'ati, dan tidak ada hak bagi perempuan untuk membelah anak apabila dia berkawin, kecuali antakiha man law hadanatuhu, kecuali kalau dia berkawin dengan seseorang yang seseorang itu juga punya hak untuk membelah anaknya. Jadi tadi diantara daripada yang berhak itu adalah saudara seibu sebapak, juga diantaranya adalah ponakan. Jadi kalau seseorang kawin dengan ponakannya, yang walaupun dia sudah berkawin, tetap saja dia masih berhak untuk membelah anak dia, sebab suaminya adalah ponakan dia, suaminya adalah sepupu dia sendiri. Qala bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi kawan-kawan tafaqquh, 10 menit. Wa idza balagha saghiru haddan yumayyizu bihi, apabila sini dia ala mujib kadang-kadang nyebut anak namanya tutuka-tuka. Ala mujib dia. 3 orang. Gimana kira-kira orang yang sudah punya cucu sampai 20-30an orang tuh?
Nanti sampai tanya-tanya, amak ini siapa? Nah, tak kenal. 7 pun dah terlupa nama-nama mereka. Kadang tertukar-tukar. Apabila budak yang dibelah tadi itu sudah sampai pada usia tamyiz, maka dia akan diberikan kebebasan untuk memilih antara mak dan ayahnya. Apabila dia memilih salah satunya, maka akan diserahkan kepadanya. Akan tetapi yang walaupun dia memilih mak, tetap mak tidak boleh halang dia untuk dia tinggal dengan ayahnya. Kalau pada waktu dia memilih ayahnya pun, ayahnya tetap tidak punya kebebasan atau tidak boleh menghalang dia untuk dia sewaktu-waktu tinggal dengan mak kandungnya. Qala lakin in ikhtara ibnu ummahu kana inda abihi bin nahar. Kalau dia pilih maknya, maka di siang hari dengan orang tuanya, di malam hari dengan ibu kandungnya. Untuk apa saja? Untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepadanya. Fa in ada waqtara al-akhar rupi'a ilaihi. Umur sudah 7 tahun. Namanya Syakira. Kira. Ya. Ini sekarang kena ini siapa nih? Papa. Ini siapa sebelah sini nih? Mama. Sekarang kamu nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan keduanya. Pilih salah satunya saja. Akhirnya dia pilih bapak dia. Okey, tinggal dengan bapak dia. Tinggal dengan bapak dia. Minggu, 2 minggu, bapak garang. Kasak. Bapak naik angin. Bapak marah. Bapak naik darah. Akhirnya dengan dia, selepas duduk 2 minggu dengan ayahnya, teringin nak duduk dengan maknya. Macam mana? Apakah kira-kira perlu proses mahkamah lagi? Tidak perlu. Secara hukum dia sudah boleh diambil, dibelah oleh maknya dia. Jadi dia kalau seandainya mungkin merasa kurang selesa kah, atau rindu dan teringin dengan maknya atau dengan yang tidak dipilihnya tadi itu, boleh berpindah kepada yang tidak dipilihnya. Qala fa in ada waqtara al-akhar rupi'a ilahi. Fa in ada waqtara al-awwal, kalau dia pilih kembali kepada yang pertama, apa juga kita kembalikan. Wa hakadha, begitulah selama-lamanya, ila ayathara minhu bihada wala'un aw khabalun. Ila ayathara minhu bihada wala'un wa khabalun. Sampai kepada tahap ketidaksehat khabal, macam seperti tidak normal, bab dia sar ke situ, sar ke sini. Papa. Okeylah, duduk dengan papa. 2 minggu, mama. Duduk lagi dengan mamanya seminggu. Masa dengan ayah, mama. Mama, sepanjang malam. Masa dengan papa. Masa dengan mak, papa. Papa, papa. Masa dengan papa, mama, 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 mama. Dalam sebulan tu mungkin tidak kurang daripada bulan kali berpindah-pindah. Sekarang kena surat polis untuk lintas negeri. Kamu papa, mama, papa, mama, papa, mama. Itu macam mana kira-kira? Kalau terbukti anak tadi itu kurang normal di segi IQ-nya, maka akan dikekalkan dengan salah satunya. Tapi kalau seandainya tidak, dia memang merindukan kedua-duanya, maka anak masih tetap diberikan kebebasan sewaktu-waktu hidup dengan bapaknya, sewaktu-waktu hidup dengan maknya. Yang itu kalau dia setelah usia mumayyiz. Waktu kita masih ada baki lagi, kerana ada tetamu, takut tetamu nanti tak boleh balik. Ada soalan kah? Pakcik, pakcik, Pak Long, Mak Long, kalau soalan silakan dibagi. Sila. Jangan live, ada nak soal tulis itu, nanti Abi tengok dekat ni. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata macam nak tanya soalan sikit lah, dalam macam apa, contoh macam dengan anak basuh,
Matam siapa si yang di Sungai Tinggi tu. Pak Amir? Sepupu nih. Sepupu. Kena anak makcik ni perempuan, anak Pak lelaki. Sepupu. Satu pupu. Dengan anak makcik ada setengah pendapat yang kata dengan anak Pak Tam tu kami tak boleh, depa ni tak boleh kahwin. Dengan anak makcik ni kalau lelaki boleh kahwin. Adakah betul pendapat ni? Matam masuk dengan Pak Tam dua beradik, ibu sebapa. Ya. Masing-masing punya anak. Ya. Ada satu anak perempuan, yang satu anak lelaki. Maknanya mereka sepupu lah. Sepupu. Jadi sepupu ini merupakan tahapan pertama mereka bebas untuk berkahwin. Tapi tidak disarankan. Masih pada tahapan pertama boleh untuk mereka berkahwin. Yang seeloknya ada hubungan keluarga, tapi jadi hubungan keluarga yang sudah paling tidak pun 2, 3, 4 pupu. Ini masih dalam satu pupu. Secara hukum boleh, tapi tidak disorkan karena masih dekat. Dengan anak makcik, anak makcik dengan anak makcik. Makcik apa hubungan? Perempuan. Dua beradik, adik lah kakak. Kakak. Hanya makcik dengan makcik kan adik lah. Sama dengan Pak Amir tadi tu? Tak ada beda, sama aja. Sama. Dia masih dalam sepupu lagi. Yang hak satu pupu makruh, kata ulama. Makruh tu bukan haram, tidak. Boleh. Tapi dikatakan dia kawin tu eloknya taghrib. Maksudnya untuk meluaskan lingkungan keluarga. Yang tak ada hubungan keluarga tu lebih abdal. Kalau ada hubungan keluarga pun udah jauh dah. 2 pupu, 3 pupu. Kalau tadi masih pada tahap atau pada jenjang yang pertama 1 pupu. Setakat boleh. Kenapa? Sebab mereka pun pada waktu kumpul-kumpul macam seperti adik-beradiknya. Jadi dia menganggap macam seperti adik. Ini macam seperti abang. Jadi tak nampak macam seperti kalau dikawinkan macam seperti pasangan 2 laki istri. Jadi itu akan ada pengaruh kepada IQ dan juga kepada kesehatan bayi yang akan lahir daripada mereka nanti. Maksudnya aurat pun sama lah kan? Sama. Kalau udah boleh kahwin, berarti laki-laki ajnabi lah. Itu kita Melayu je. Melayu kadang-kadang 2 pupu, 3 pupu masih buncing naik motor belakang, masih berduaan lagi. Jadi yang namanya sepupu, kalau sudah pada batasan boleh kahwin, berarti sudah tidak boleh salaman, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh kelihatan bagian-bagian yang wajib ditutup. Yang lain? Lepas tu dia masuk anjing masuk dalam tu. Lepas tu dah buang dah air tu. Maksudnya tak kena samak ke apa? Jadi macam mana dengan air yang ada dalam drum tertekung di situ, air hujan masuk, terus beberapa waktu kemudian ternampak ada anjing minum di situ. Anjing itu memang pasti masuk. Airnya banyak atau sedikit? Banyak, tak ada masalah lah. Asal kata berubah. Kalau itu lebih 2 kolot tak ada masalah. Jadi air akan terpengaruh dengan najis. Berubah tidak berubah, kalau sedikit tetap hukumnya mutanajis atau hukumnya tidak boleh kita gunakan. Tapi kalau airnya banyak 2 kolak, jadi adanya najis, kita tengok apakah berubah atau tidak berubah. Kalau tidak berubah tak ada masalah. Lebih lagi air hujan. Jadi mungkin dia anjing pernah menjilat ke situ, tapi dengan hujan air itu akan bertukar lah, dia terganti. Jadi bab samak tak timbullah dalam masalah. Sama juga seperti anjing yang mudah bolak-balik di hadapan rumah. Kalau sama tak kesamakan kadang-kadang lepas di samak nanti besok datang lagi. Takkan kerja-kerja kita pun banyak tak habis-habis. Takkan untuk menyamak tanah yang seperti itu. Lagi bes cukup. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Insyaallah tafakur kita berjumpa nanti malam dengan kitab Tarikh Khulafa pada pukul 9.30. Jadi waktu kita masih tersisa setengah jam, kita tangguh nanti tengah jam selepas Isya dalam 1 jam untuk qadaan
pengajian kita di sebelah sore ini. Hadza billahi taufik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.